Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana pembuatan video ini bertujuan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, sebelum berlanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Aldian Januariski Sumarno. Yang kedua ada Ratna Saputri, dan saya sendiri Fitri Ardianti. Kami dari kelas reguler A, jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Nah, baik, lanjut. Pembahasan kami kali ini yaitu berkaitan tentang Jurnal Bahasa Indonesia. Judul jurnal yang akan kelompok kami paparkan yaitu Kesalahan ejaan pada poster dan spanduk. Lewat video ini, saya sebagai perwakilan kelompok akan sedikit memperjelas hasil pembahasan jurnal yang kami kerjakan tempo hari. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu poster dan spanduk. Bagaimana dan apa tujuan dari poster dan spanduk tersebut? Nah, poster adalah sebuah media publikasi yang berisikan beberapa konten yang terdiri dari gambar, tulisan, atau keduanya dengan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, sudah kita ketahui bahwa tujuan dibuatnya poster atau spanduk yang berada di sekitar kita, baik di lingkungan sekolah dan sebagainya, itu bertujuan untuk memberikan informasi atau bisa saja peringatan terhadap sesuatu yang kita belum mengetahuinya. Nah, poster dan spanduk biasanya dibuat dalam bentuk yang menarik agar semua pembaca itu memperhatikan apa isi dari poster dan spanduk tersebut. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, di dalamnya berisi pemberitahuan apa dan mengapa kelompok kami menganalisis poster atau spanduk. Singkat saja, tujuan penelitian dari kelompok kami bertujuan agar kita semua lebih memperhatikan dan lebih kritis saat membaca sebuah poster atau spanduk, sehingga tahu di mana letak kesalahan pada poster atau spanduk yang dibaca tersebut. Apakah kesalahan tersebut mempengaruhi tampilan dari poster tersebut? Karena sebagian orang hanya memperhatikan tampilan yang menarik saja dari poster, sehingga tidak terlalu memperhatikan banyaknya kesalahan, contohnya kesalahan kata, penggunaan bahasa, dan penggunaan tanda baca. Baik, selanjutnya kita ke metode penelitian. Tentu semua akan bertanya, apa metode penelitian dari jurnal yang kami buat tempo hari? Nah, analisis yang kami lakukan menggunakan analisis pustaka dan observasi dengan media handphone sebagai alat dokumentasi kami. Kemudian data-data kami sesuaikan dengan KBBI dan VUEB. Kemudian dengan media seperti handphone sebagai alat dokumentasi, kami rasa sudah cukup efektif dan praktis dalam pengambilan gambar, poster, dan spanduk yang akan kami analisis.
Seperti itu. Selanjutnya, analisis. Lalu apa yang kami analisis dari poster atau spanduk? Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan bahasa atau kata. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Mengapa kami mengambil ketiga analisis ini? Karena dari ketiga analisis ini, yang sering sekali terjadi kesalahan di poster-poster atau spanduk-spanduk yang kita jumpai. Tidak hanya itu, biasanya ketika pembuatan poster, tiga kaidah ini seringkali tidak diperhatikan oleh pembuat poster. Nah, lanjut. Di sini kami akan memaparkan tiga analisis ini. Pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama penulisan kalimat, hari besar atau peristiwa bersejarah, judul buku, majalah, pada awal kalimat petikan langsung, nama seseorang, agama, kitab suci, Tuhan, kata ganti Tuhan, gelar, huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, dan hari raya. Nah, penulisan huruf kapital pada umumnya sudah jelas seperti di bacaan. Penggunaan huruf kapital ini sering kita jumpai itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pemakaiannya, bahkan salah penempatannya. Lanjut ke pemaparan yang kedua, yaitu penggunaan kata dan bahasa. Nah, sangat-sangat sering kita jumpai. Tak jarang penggunaan bahasa dan kata di poster atau spanduk itu tidak sesuai dengan KBBI. Karena pembuat poster sangat sering menyalahgunakan dalam penempatan suku kata atau bahasa. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga. Penggunaan tanda baca. Nah, sebelum kita membahasnya, kita harus tahu apa itu tanda baca. Nah, tanda baca itu definisinya adalah simbol yang mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu membaca. Nah, sudah dijelaskan di atas bahwa penggunaan tanda baca bertujuan agar para pembaca tahu jeda dan intonasi saat membaca. Namun, tidak jarang pada poster dan spanduk tanda baca itu tidak digunakan, sehingga para pembaca ini seakan-akan kebingungan saat melihat poster atau spanduk tersebut. Nah, penggunaan tanda baca ini juga sangat diperlukan dalam pembuatan poster atau spanduk, karena bisa saja membuat tampilan dari poster atau spanduk itu tidak menarik. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke analisis. Nah, di sini kami tampilkan bahan analisis kami. Di sini kita akan melihat kesalahan dari poster atau spanduk yang sudah kami dokumentasi. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat pada gambar pertama, pada poster visi dan misi. Bisa kita lihat penggunaan huruf kapital yang kurang tepat.
digunakan di semua huruf di dalam kalimat. Kemudian penggunaan kata atau bahasa. Di sini terdapat kata orang tua yang seharusnya tidak ditulis yang seharusnya ditulis serangkai. Dan tanda baca titik yang tidak diberikan pada akhir kalimat, seperti itu. Kemudian pada gambar yang kedua bisa kita lihat, di sini penggunaan huruf kapital lagi, juga tidak sesuai dengan kaidah. Kemudian pada penggunaan katanya, kata karir yang tidak sesuai dengan KBBI. Dan penggunaan tanda baca yang tidak diakhiri tanda titik pada akhir kalimat. Lanjut pada gambar yang ketiga. Di sini kesalahannya hanya pada penggunaan huruf kapital. Maksudnya huruf kapital yang seharusnya tidak dituliskan untuk semua kalimat. Untuk penggunaan kata dan tanda baca itu kami rasa sudah tepat, seperti itu. Kemudian kita lihat pada gambar yang terakhir, yang keempat, penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai. Penggunaan kata, di sini terjadi kesalahan pada kalimat buanglah sampah pada tempatnya, yang seharusnya ditulis buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian penggunaan tanda baca. Nah, di sini seharusnya terdapat tanda baca seru pada akhir kalimat, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, demikian pemaparan dari analisis kami. Kesimpulan dari analisis kami di atas bahwa penggunaan huruf, kata, dan tanda baca pada poster atau spanduk yang kami analisis itu masih kurang diperhatikan. Seharusnya dalam pembuatan poster seperti ini, kita juga perlu memperhatikan kaidah sesuai KBBI serta PUEB yang tepat. Jika penulisannya tepat, maka isi yang terkandung di dalam poster atau spanduk akan mudah sekali untuk dimengerti dan tidak rancu di mata masyarakat. Nah, sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia bangga dalam mengaplikasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di tempat-tempat umum. Baik, demikian pemaparan dari materi kami kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penggunaan kata atau bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.